Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas tentang usaha dan energi untuk kelas 10 ya pelajarannya. Ini untuk soal-soal dalam persiapan ulangan harian materi usaha dan energi. Oke, yang nomor 1, ini yang awal kita teorinya dulu ya. Untuk teorinya, satuan usaha. Nah, satuan usaha adalah joule ya. Satuan usaha adalah joule. Kalau kita lihat di sini, yang joule adalah yang D. Sebentar. Nah, yang joule. Ini ya, yang D ya. Oke. Yang D. Jadi usaha itu nanti satuannya sama dengan energi. Dia sama-sama satuannya joule. Seperti itu. Atau joule itu bisa berarti Newton meter, karena ini Newton saja itu salah, atau Newton meter itu boleh ya. Oke, kalau watt itu malah satuan untuk daya ya. Oke, sekarang kalau kilogram itu massa, Newton itu hanya untuk gaya. Oke, terus nomor 2-nya, usaha yang dilakukan gaya pada suatu benda sama dengan 0. Jadi kalau usaha yang dilakukan sama dengan 0, jadi W-nya harus sama dengan 0. Jika yang pertama gaya searah dengan perpindahan, ini berarti usaha bisa banyak rumus, bisa F dikali S, bisa nanti usaha sama dengan perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial. Ini kita buat lebih kecil deh. Perubahan energi potensial dan lain-lain. Jadi ini tidak sama dengan 0, ini masih ada besarannya. Gaya berlawanan arah dengan perpindahan juga bukan. Gaya membentuk sudut 45 dengan horizontal juga bukan. Gaya tegak lurus dengan perpindahan ya. Gaya tegak lurus dengan perpindahan ini adalah jawabannya. Karena kalau misalnya kita jabarin, W itu usaha sama dengan F dikali S. S itu jadi F itu gaya, S itu perpindahan dikali cos tetra. Kalau dia tegak lurus berarti dia sudutnya 90, cos 90 adalah 0 ya. Peristiwa-peristiwa berikut semuanya menunjukkan adanya usaha. Jadi melakukan usaha yang kecuali tapi. Orang memindahkan tas dari lantai ke atas meja, ini melakukan usaha. Seorang anak menarik mobil-mobilan dengan tali, melakukan usaha. Seorang yang mendorong mobil tapi mobil tidak bergerak, tidak berpindah, ini tidak melakukan usaha, karena tadi W itu usaha itu sama dengan ada gaya dan ada perpindahan. Ini gaya, kita tulis deh. Ini adalah gayanya, gaya yang kita keluarkan. Ini adalah perpindahan. Jadi ada gaya atau tenaga yang kita keluarkan. Di sini ada perpindahan. Ini satuannya nanti meter. Nih agak geser ke sini deh ya. Ini tulisannya, jadi kita betulin dulu ya. Ini perpindahan, sebentar, perpindahan, jadi bendanya bergerak. Kalau ini seorang yang mendorong mobil tapi mobilnya tidak bergerak, itu tidak ada perpindahan, maka dia tidak melakukan usaha. Kalau yang D, kuda yang menarik bedati dari pangkalan ke pasar, ini dia ada perpindahan dari pangkalan ke pasar. Yang E, seorang menendang bola sehingga terjadi gol, ada perpindahan ya, ada tenaga yang kita keluarkan atau gaya yang kita keluarkan sehingga terjadi gol, jadi perpindahannya juga ada. Jadi ini masih melakukan usaha ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 4. Oke. Untuk nomor 4, gaya sebesar 5 Newton bekerja pada sebuah benda menyebabkan benda berpindah 10 meter searah dengan arah gaya. Maka usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah, ini diketahuinya, boleh kita tulis diketahui, ini ada 5 Newton. Ya, ini adalah 5 Newton, ini adalah gaya. Gayanya 5 Newton, lalu pindahnya disimbolkan dengan S 10 meter. Maka yang ditanya adalah usaha W, maka kita jawabnya tinggal kita kalikan aja. W sama dengan F dikali dengan S, karena arahnya arah gayanya kan searah, jadi langsung F dikali S, tidak menggunakan sudut ya.
Berarti 5 dikali 10. Jadi kali 10 dapatnya 50 Joule. 50 Joule berarti yang E gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Besar usaha yang dilakukan F untuk memindahkan balok dari A ke B. Jadi dari A ini menuju ke B. Diketahui, nah kita harus buat dulu karena ini gayanya membentuk sudut terhadap arah horizontal ini, maka kita harus cari F-nya ya, Fx, F yang searah dengan sumbu yang horizontal. Maka ini kita boleh menggunakan W sama dengan F dikali perpindahan dikali cos tetra. Boleh nulisnya karena ininya Fx, boleh kita pakai seperti ini juga boleh. Sebentar, ini dikali cos tetra dikali perpindahan. Jadi ini Fx itu adalah F cos tetra. Nah, seperti itu. Ini adalah Fx. Nah, kita tinggal masukkan. Ini kan F-nya udah ada. F-nya 50 cos 60 derajat. Sudut tetranya adalah 60 derajat. Ini 10 meter itu pindah dari A ke B. Jadi jarak pindahnya 10 meter. Tinggal kita masukkan ya. Cos 60 derajat dikali dengan perpindahannya 10. 50 dikali cos 60 itu 1/2. Setengah ya, dikali 10. Boleh kita buat ini ke sini. 50 bagi 2 itu 25. 25 kali 10, 250. Satuannya adalah ini kita. Nah, 250 Joule. Jadi yang 250 Joule itu yang C ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Grafik gaya F yang bekerja pada suatu benda terhadap perpindahan sepanjang sumbu X ditunjukkan gambar di bawah ini. Maka usaha yang dilakukan gaya tersebut. Jadi yang arah vertikal itu menandakan gayanya, arah horizontal ini menandakan perpindahannya X dalam meter. Maka untuk mencari usaha kita bisa pakai cara langsung nih. Usaha adalah luas. Ini adalah gambar dari trapesium. Trapesium. Nah, luas trapesium kita masukkan misalnya jumlah sisi sejajar. Yang mana yang sejajar? Misalkan kita ini A sejajar dengan yang bawah, ini B. Jadi A tambah B. Jumlah sisi sejajar kali tinggi tinggal kita bagi dengan 2. Oke. A-nya berapa? Kita tandain di sini. A-nya dari sini sampai sini. Dari 3 ya, dari 3 ke 1. 3 dikurang 1 ini 2. Kita tulis 2. Ditambah B, B itu dari sini sampai sini 0 ke 4 berarti 4. Dikali tinggi. Yang mana tinggi? Yang mana yang tinggi? Tinggi itu yang ini nih, yang tegak lurus ya. Dari sini ke sini. Kita ambil yang di sini. 4 dikali dengan 4 dibagi dengan 2. 2 tambah 4 6 dikali 4 bagi 2 ini kita bisa coret. 6 bagi 2 3, 3 kali 4 12. Satuannya adalah Joule untuk usaha atau energi. Itu sama ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada sebuah benda bermasa 4 kilo bekerja gaya 12 Newton selama 2 second. Perubahan energi kinetik benda adalah berapa? Kayak misalkan kita tulis dulu deh diketahuinya. Apa sih yang diketahui? Ada massa ya, 4 kilo. Massanya 4 kilo. Ada gaya 12 Newton, berarti F itu 12 Newton. Ada apa lagi? Ada waktu selama 2 second. Waktunya 2 second. Pertanyaannya adalah perubahan energi kinetik. Ditanya adalah perubahan energi kinetik. Eka lah ya. Maka untuk menjawabnya kita bisa menjawabnya. Kita mau cari dulu nih misalnya. Kalau dari rumus gaya Newton yang telah kita pelajari sebelumnya ya di video sebelumnya untuk hukum Newton, ada F hukum Newton 2, F sama dengan M dikali dengan A. Kalau kita nyari A-nya dulu biar dapet kecepatan nanti ya.
Oke, sekarang ini F-nya adalah ya. F-nya adalah 12, tinggal dimasukin masanya 4, percepatan dapat. 12 bagi 4 jadi 3 meter per second kuadrat adalah percepatan. Lalu nyari V gimana? V itu A dikali T. Boleh langsung. Percepatannya 3, waktunya adalah 2, jadi 6 second. Kok 6 second? 6 meter per second untuk kecepatan. Sebentar, ini kita tulis. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. 6 meter per second. Oke, setelah itu kita baru mencari energi kinetiknya adalah setengah dikali dengan massa dikali kecepatan kuadrat. Setengah, masanya berapa? Tadi masanya 4 kilo. 4 dikali kecepatannya ini 6. 6 dikuadratkan jadi 36. Boleh ini dibagi ini jadi 2. 4 dibagi 2 itu 2. 2 kali 36 itu 72 Joule. Jadi 72 Joule, ini jawabannya yang E. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya. Nomor 8, sebuah benda masanya 2 kilo bergerak di atas lantai. Kecepatan awalnya 20 meter per second. Setelah 5 detik percepatannya berubah nih jadi 10 meter per second, jadi dipercepat ya. Maka pertanyaannya adalah usaha yang dilakukan. Oke, diketahuinya boleh kita tulis. Diketahui. Di sini ada massa sebesar 2 kilo. Ya. Lalu apalagi? Ada kecepatan awal ya, 20 meter per second. Setelah 5 detik ada waktu 5 second ya. Lalu apalagi di sini menjadi? Oh, ini setelah 5 detik kecepatannya menjadi, bukan dipercepat ya, diperlambat dari 20 ke 10. Berarti kecepatan akhir jadi 10 meter per second. Oke, kita lanjut. Jadi pertanyaannya usaha. Ditanya adalah usaha. Oke, kalau kita lihat di sini, usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Kenapa? Karena yang diketahui ada massa dan ada kecepatan. Ada massa dan kecepatan, maka usaha kita samakan dengan energi kinetik. Jadi, kita buat di sini perubahan energi kinetik sama dengan 1/2 massa dikali, ini kita buat seperti ini deh ya, untuk membedakan. Dalam kurung ya, kecepatan ini biar nggak minus aja ya, kita pakai kecepatan awalnya dulu kuadrat karena dia diperlambat, dikurang kecepatan terakhir kuadrat. Nah, seperti itu. Kita masukkan 1/2 ya, karena kan rumus energi kinetik setengah mv kuadrat, karena kecepatannya ada 2, maka usaha adalah perubahan energi kinetik awal dikurang perubahan energi kinetik akhir. Kita singkat rumusnya 1/2 m dikali V0 kuadrat dikurang V terakhir kuadrat. Masanya adalah 2 ya, kita masukkan. Dikali kecepatan awalnya kita kuadratkan 20 pangkat 2 itu 400. Kecepatan terakhirnya 10 kita kuadratkan jadi 100. Ini tinggal coret aja ya. 400 dikurang 100 jadilah 300 Joule. Ingat, ini masing-masing kita kuadratkan dulu ya. Masing-masing kita kuadratkan, bukan kuadratnya terakhir. Dikurang baru dikuadratin, itu salah ya. Jadi masing-masing kita kuadratkan terlebih dahulu. Jadi jawabannya usahanya adalah 300 Joule, itu yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Sebentar ya. Oke, untuk soal nomor 9, benda bermassa 5 kilo ya, 5 kilo jatuh bebas dari tempat A. Nah, ini massanya 5 kilo. Ini dari jatuh bebas dari A. Percepatan gravitasinya yang dipakai 10 meter per second kuadrat. Hitung energi kinetik kalau benda di B yang tingginya 3 meter. Ya, terhadap tanah. Kalau A itu 5 meter terhadap tanah. Maka ini kita menggunakan rumus energi mekanik di A harus sama dengan energi mekanik yang ada di B.
Oke, lalu ini kita jabarkan. Energi mekanik terdiri dari energi potensial di A tambah energi kinetik di A, gitu ya. Sama dengan energi potensial di B ditambah energi kinetik yang di B. Kita jabarkan lagi, ini adalah energi potensial MGH yang di A ditambah ini setengah M kecepatan A kuadrat sama dengan MG dikali H yang di B. Karena ini yang ditanya adalah energi kinetik B, maka ini tetap energi kinetik B karena ini yang ditanya ya. Yang ini yang ditanya, kita buat tetap. Oke, ini kita jabarkan lagi nih, kita tulis ya. M masanya adalah 5 ya, 5 tadi kali 10, tinggi di H 5 meter kali 5 ditambah ya. Untuk di A karena bendanya ini jatuh bebas, maka kecepatan di A itu 0. Karena kan jatuh bebas tidak ada kecepatan awal. Setengah dikali massa dikali 0, karena kecepatan A 0, kecepatan A-nya itu 0, walaupun dikuadratin ya tetap 0. Masanya itu adalah 5, gravitasi 10, H di B, ketinggian di B terhadap tanah itu 3, ditambah energi kinetik B. Maka di sini energi kinetik B, atau kita bisa kurangkan terlebih dahulu, nggak masalah. 5 kali 5 25 tambah 0 karena dikali 10, 5 kali 3 itu 15 kali 10 150, maka jadi energi kinetik di B. 250 dikurang 150 jadi jawabnya 100 Joule untuk energi kinetik di B. 150 itu yang D. Nah, nomor 9 adalah D. Kita lanjut untuk soal nomor 10. Benda-benda pada gambar di bawah ini terhadap bidang acuan yang melewati titik A memiliki energi potensial bernilai negatif. Jadi kita harus menerapkan kalau acuannya itu terhadap titik A. Kita buat ini A ya. Nah, berarti yang melewati titik A nanti energi potensialnya bernilai negatif adalah yang mana? Kalau A-nya di sini, jadi yang melewati A bisa di nomor 1 ya. Karena dia bernilai negatif, maka kalau yang satu ini dia melewati A tapi di atas, maka dia bernilai positif. Kita tulis aja deh ya. Ini adalah positif. Kenapa? Karena melewati A cuma di atas A. Kalau melewati, kita anggap A-nya itu 0 deh. Seperti ini. Kalau di atas positif, maka kalau di bawah 0 itu kan negatif. Maka yang negatif adalah 2 dan 4. Kalau 3 itu pas di A ya. Jadi yang bernilai negatif adalah yang di bawah dari A. Berarti di sini 2 dan 4 nih lebih cocok karena dia di bawah A, yang bernilai di bawah 0. Misalnya A-nya itu kita anggap 0, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk soal 11. Nomor 11. Sebuah benda masanya 2 kilo. Kita tulis deh. Masanya 2 kilo jatuh bebas dari puncak gedung bertingkat tingginya 100 meter. Jadi H-nya 100 meter. Apabila gesekan dengan udara diabaikan dan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat yang dipakai, usaha yang dilakukan oleh gaya berat hingga benda sampai pada ketinggian 20 meter dari tanah. H1 misalnya 100 meter, H2-nya adalah 20 meter. Nah, maka di sini usaha kita libatkan, kita lihat aja dari unsur-unsur yang diketahui. Kalau misalnya usaha, rumusnya itu F dikali S. Atau bisa perubahan energi potensial. Apa tuh energi potensial? M dikali G dikali H. Atau perubahan energi kinetik, EP, ini EK. Energi kinetik harus ada kecepatan. Kenapa? Karena pada benda yang bergerak, V itu adalah kecepatan. Energi potensial adalah pada benda yang memiliki kedudukan ya. Ini adalah H-nya. Kalau di sini ada M, ada H, ada G, maka
Ini lebih cocok pakai perubahan energi potensial ya. Usaha sama dengan perubahan energi potensial. Jadi nanti kita jabarin lagi M, G dalam kurung. Karena kan perubahan jadi H1 dikurang H2. Masanya berapa? 2. Gravitasi berapa? 10 dikali dengan H. H-nya 100 dikurang H2-nya hanya 20. Berarti di sini 20 dikali 100 dikurang 20 80. Jadi 2 kali 8 ini 1600 1600 Joule ya. Jadi yang jawaban Oke, jadi yang jawabannya 1600 Joule kita lihat di sini adalah yang D. Sebentar, D. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk nomor 12. Nomor 12. Benda bermasa 1 kilo jatuh bebas dari ketinggian 10 meter pada saat ketinggiannya 2 meter, maka perbandingan antara energi potensial dan energi kinetiknya berapa ya. Jadi kita buat seperti ini. 1 kilo jatuh bebas, jadi ada benda masanya itu 1 kilo dari ketinggiannya 10 meter. Pada saat ketinggiannya ini H1, ini H2 lah, kita anggap 2 meter. Maka perbandingan, jadi yang ditanya itu adalah perbandingan energi potensial dibanding dengan energi kinetik ya. Kalau potensialnya kita bisa M dikali dengan G dikali dengan H. H-nya H2 karena ketinggiannya 2 meter. Karena ini di energi potensial di ketinggian 2 meter, maka H-nya pakai yang H2, ketinggiannya 2 meter. Karena untuk energi kinetik boleh kita pakai perubahan energi. Jadi boleh seperti ini. Boleh pakai setengah dikali massa dikali kecepatan. Untuk kecepatannya itu kita ganti menjadi ya 2 kali G kali H. H-nya itu delta H, selisihnya. Ini kita kuadratkan. Ini adalah kecepatan. Kecepatan jatuh bebas adalah akar 2GH. Oke, M-nya bisa kita coret untuk memudahkan. G-nya adalah 10, H2 adalah 2. Kita bandingkan dengan 1/2. Ini akar dikuadratin, akarnya akan hilang. Dikali 2 dikali 10, perubahan delta H itu adalah perubahan ketinggian. 10 dikurang 2, 8. Ini coret-coret. Jadi 20. Ini 80. Jadi perbandingannya adalah ini bagi ini 1 banding 4. 1 banding energi potensialnya adalah 1. Energi kinetiknya adalah 4. Jadi 1 banding 4. Begitu. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu nomor 12 udah ya. Berarti kita lanjut ke nomor, ini kita nomorin dulu deh, 13. Oke, di nomor 13 ini ada sebuah benda. Ini kita turunin sedikit ya. Bentar. Wah, kebanyakan nuruninnya. Oke. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dan ketinggian maksimum setelah 1 second kemudian. Berapakah perbandingan antara energi kinetik dan energi potensial benda pada saat ketinggiannya 1/3 dari ketinggian maksimum? Jadi kalau ada benda ya, lalu dilempar ke atas sampai sini nih, sampai ketinggian maksimum H max. Ya, dari bawah, bendanya dari bawah. Lalu nanti perbandingannya yang ditanya ketika ketinggiannya 1/3, kita anggap 1/3 dari tinggi maksimum. Kita anggap ini kita bagi 3 1/3 nih ya. Nah, ini adalah 1/3 dari H, ini adalah H max-nya. H max-nya kita simbolkan dengan H. Maka pertanyaannya adalah perbandingan antara energi kinetik dan energi potensial. Jadi energi kinetiknya berapa kalau dibandingkan dengan energi potensial berapa pada saat ketinggiannya di sini 1/3 dari ketinggian maksimum ya, pada saat di sini. Maka ini misalkan kita jabarkan energi kinetiknya adalah setengah M
V kuadrat. Ingat untuk soal 12 sama V-nya kita ganti dengan akar dari 2H delta H ya, seperti ini. Kita kuadratkan, ini adalah V kuadrat ya. Untuk energi potensialnya adalah MGH. Oke. Sekarang kita mau coret deh, misalnya ini masanya pasti sama. Nah, setelah itu 1/2 ini akar 2. Akar dikuadratkan maka akarnya akan hilang ya. Dikali 2 dikali gravitasi kali delta H. Ini sisa G dikali H. Lalu kita coret lagi, gravitasinya kan sama, nggak usah kita hitung. Ini kita pindah ke sini ya. Ini setengah sama 2 habis, tinggal delta H banding dengan H. Nah, seperti itu. Delta H itu berarti antara H maksimum sampai dengan 1/3 dari H max. Berarti H dikurang 1/3 H. Seperti ini, 1/3. Sedangkan ini adalah energi potensial di ketinggian 1/3 dari tinggi maksimumnya ya, 1/3 H. Kita misalkan ketinggian maksimumnya adalah H. H dikurang 1/3 H. H itu penyebut satu itu berarti 3/3 H dikurang itu. Nah, ini kita sederhanakan, berarti tinggal coret H-nya, terus juga dicoret sama-sama. Jadi 2. Jadi perbandingan energi kinetik dengan energi banding 1. Seperti itu ya. Oke, untuk soal selanjutnya di nomor tadi 13, sekarang kita menuju 14. Sebuah bola masanya 2 kilo jatuh bebas. Jadi ada bola ya, bola masanya 2 kilo. Jatuh bebas dari ketinggian 4 meter. Ini H-nya adalah 4 meter. Besarnya energi potensial dan energi kinetik. Jadi energi potensial dan energi kinetik pada jarak 1 meter dari tanah. Kalau ini kita ibaratkan tanahnya di sini ya. Ya, tadi kan ketinggiannya 4 meter dari tanah. Kalau dia mau pada saat ketinggiannya nanti berubah di 1 meter ya, H-nya jadi 1 meter dari tanah. Maka nanti energi potensial dan energi kinetiknya berapa? Energi potensial dan energi kinetiknya berapa? Seperti itu ya. Oke, energi potensial di jarak 1 meter. Berarti pada jarak 1 meter ya ini ya, yang pertanyaannya. Maka rumusnya adalah MGH 1 meter. Nah, untuk energi kinetik dia akan jadi setengah MV itu ya tetap perubahan jadi V kuadrat atau akar 2GH seperti tadi. Ini delta H ya, selalu delta H. Ini kita kuadratkan. Oke, nanti tinggal kita hitung nih, berarti masanya tadi adalah 2 kilo, gravitasi 10. H1-nya ini 1 meter. Iya, maksudnya ini H 1 meter ya 1 meter. Jadi energi potensialnya ini kita bandingkan dengan energi kinetik 1/2, masanya 2, ini coret sama ini. Kenapa? Akar dipangkatin, akarnya hilang. Dikali gravitasi 10, delta H-nya adalah dari awalnya 4 meter dari sini. Dari sini kan tadi 4 meter ke tanah. Sedangkan yang kita mau cari energi kinetik di 1 meter. Maka selisih dari sini ke sini. Jadi 4 meter dikurang 1 meter. Jadi 4 dikurang 1 jadi 3. Boleh seperti ini. Jadi 20 kali 10 kali 1 itu 20. 2 kali 10 kali 1 itu 20. Untuk energi potensial, sedangkan energi kinetiknya 10 kali 3 30 joule ya. Nah, ini kurang teliti. 1/2 masanya itu 2 ya, masanya itu 2, salahnya di sini. Masanya 2, ini akar dikuadratkan karena akarnya hilang, ini 2-nya lupa ditulis 2. Nah, dikali 2 lagi karena akar 2GH, 2G delta H. Berarti 2 kali 10 kali 3 itu 60. Ini salah hitung
ya. Berarti di sini hasilnya adalah 60. Jadi 20 Joule sama 60 Joule. 10 ini sama energi potensialnya 20 Joule, kinetiknya 60 Joule. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, kita lanjut di soal 15. Oke, di sini kalau kita lihat, oke, nomor 15 ada sebuah benda jatuh bebas dari ketinggiannya 100 meter. Kecepatan benda pada ketinggian 95. Jadi dari ketinggian 100 ke 95 misalnya di sini ya. Ini tinggi, awalnya dia jatuh dari ketinggian 100 meter. Ini ketinggiannya 95 meter. Maka kecepatan bendanya berapa? Jadi kecepatan bendanya kita pakai rumus langsung aja ya. Jadi rumus cepatnya tinggal pakai akar 2GH. Ya, kecepatan jatuh bebas. Jadi akar dari 2, gravitasinya adalah kita pakai 10. H-nya ini delta H. Jadi selisihnya ya. 100 dikurang 95 jadi 5. Ya, karena 100 tinggi awalnya 100 ke ketinggian 95. 100 dikurang 95 itu 5. Jadi akar dari 2 kali 10 kali 5 itu 100 ya. Jadinya kecepatannya adalah 10 meter second. 10 meter per second berarti yang B. Oke, kita lanjut ke soal 16 ya. Untuk 16, seorang peloncat indah menjatuhkan diri dari menara yang tingginya 20 meter terhadap permukaan air. Jika gravitasinya 10, maka kecepatan peloncat indah tersebut sampai mencapai saat mencapai permukaan air. Ini juga sama, kita pakai akar 2GH. Hanya di sini kan hanya 1 ya, 20 meter karena ketinggian air dari menara itu 20 meter, jadi langsung ya. Jadi akar dari 2 gravitasi 10, H-nya adalah 20. Ya, ini akar dari 400, 2 kali 10 kali 20 itu 400. Akar 400 yaitu 20 meter per second. 20 meter per second berarti yang B. Untuk soal terakhir di nomor 17, di sini adalah ada sebuah go-kart bermasa 1600 kg. Masa 1600 kg dijalankan dari keadaan diam dengan percepatan tetap. Jadi percepatan itu A 1,5 meter per second kuadrat. Daya rata-rata yang digunakan mesin go-kart, berarti daya P-nya udah tahu ya. P itu adalah simbol dari daya 18.000 ya, 18.000 watt. Selama T detik, maka nilai T-nya berapa? Berarti yang ditanyakan adalah nilai T, waktunya berapa. Untuk kita menjawabnya, daya itu sama dengan usaha dibagi dengan waktu, atau usaha itu bisa juga perubahan energi. Nah, perubahan energinya nanti kalau kita lihat di sini ya, yang dipakai yang mana? Oke, karena di sini ada M, ada A sama T nanti bisa jadi kecepatan. Ini lebih cocok ke perubahan energi kinetik atau energi kinetik ya, nih seperti ini. Maka sama dengan energi kinetik itu adalah 1/2 gitu ya, mv kuadrat per T. Nah, seperti itu. Lalu kita mau tahu ya, mau tahu berapa nanti waktunya ya. Oke, lalu kita jabarkan lagi nih. Jadi daya ini rumusnya, cuma daya itu 1/2 masa V kuadrat itu kan nggak tahu, tapi kita bisa jabarkan dari V itu bisa didapat juga dari percepatan dikali waktu. Kalau kita kuadratkan maka A-nya kuadrat, waktunya kuadrat dibagi T. Setelah itu kita T-nya kita bagi dulu, sisa ini T aja ya. Masih tersisa T. Lalu kita masukkan di sini. 1/2 masanya adalah 1600 kilo dikali dengan
percepatan kuadrat. Percepatannya 1,5 atau kalau kita mau tulis 3/2 ya. Kalau kita kuadratin, kalau bentuk pecahannya adalah 3/2, kalau kita kuadratkan 1,5 itu 3/2, kalau kita kuadratkan 3/2 9, 2/2 4. Jadi dikali dengan 9/4 dikali dengan waktu. Nah, harus sama dengan daya. Nah, dayanya itu, ini kita buat gini deh ya. Oke, dayanya itu adalah tadi 18.000 watt. Nah, seperti itu ini kita. Nah, kita hitung ini dulu. Kita hitung ini bagi 1600 adalah 800, atau enggak kita tulisnya di sini ya, 800-nya biar lebih enak di sini. 1600 bagi 2 800. 800 kita bagi lagi sama 400. Nah, 800 dibagi 4 maksudnya, jadi sisa 200. 200 kali 9 karena ini adalah 9. 200 kali 9 1800 ya. T sama dengan 18.000 ya. Tadi dayanya adalah 18.000. Maka T-nya dapat 18.000 dibagi 1.800 ya 10 second untuk waktunya, seperti itu. Jadi waktunya adalah 10 second. 10 second berarti yang B. Ini yang B. Seperti itu. Oke, di sini adalah caranya. Nah, ini adalah latihan untuk persiapan ulangan harian. Ini ada sedikit untuk gaya, biasanya kok gaya, tapi ini bukan gaya tapi daya. Untuk daya karena menyangkut sedikit dengan daya. Semoga ini bisa mengerti ya.